Yang banyak lupa nama. Lupa terus langsung hilang gitu. Gitu. Sering. Tapi ngantuk nggak? Ngantuk juga sama. Yo, maunya nggak ngantuk, tapi nggak gini loh, Mas. Di saat itu nggak ngantuk, tapi tiba-tiba saat itu juga ngantuk. Gitu. Baik. Tapi kalau udah fondasi segar lagi nggak? Udah selesai bisa udah Lo sadar ya. sadar. Saya suka dengan bapak ini. Pas awal langsung lelah. Jadi pas final lagi gitu. Pas baca sadar lagi gitu. Nah, baik, kita akan jawab nih ya, karena ini yang terjadi kepada teman-teman kita ya. Kenapa di saat lagi zikir apa saja, terutama zikir yang pokok yaitu zikir fondasi, tiba-tiba kita langsung lupa daratan, langsung lupa, bahkan bacaannya juga lupa gitu ya. Baik, itu karena beberapa faktor. Yang pasti apapun yang menimpa hidup kita selama di dunia, karena kita ditopang oleh dua potensi, jasmani sama rohani, maka semua masalah kehidupan juga tidak akan lepas dari dua hal, faktor dohir, faktor gaib. Itu akan selalu melekat dalam diri kita ya. Faktor dohir, nih ya dohir dulu ya, kenapa ngantuk atau lelah? Faktor dohir karena faktor makanan yang kita makan. Apa yang sering kita makan itu mempengaruhi kepada kondisi rohani kita. Kalau makanan kita banyak yang subhat, apalagi yang haram, apalagi yang riba, itu jangan harap pas kita zikir tenang. Tidak akan nikmat itu, karena dia berbenturan. Makanya kenapa kita kalau bisa tinggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang riba. Yang dalam Islam juga kenapa nggak boleh mengkonsumsi makanan yang diharamkan seperti babi, anjing gitu. Karena itu mempengaruhi rohani kita. Dan yang paling cepat justru makanan. Nah, tinggal sama kita di cross check atau diselidiki. Selama ini kita bertahun-tahun yang kita konsumsi kebanyakan yang halal atau yang subhat atau yang haram. Kalau kebanyakan yang haram, itu jangan harap kita ibadah tenang. Baik sholat, ngaji Quran, itu pasti langsung gak kuat. Kecuali bermaksiat, semangat dia. Apa namanya? Faktor makanan. Yang kedua, karena faktor kondisi tubuh kelelahan. Mungkin Bapak habis bekerja, pekerjaan kita melelahkan, kayak gitu, itu wajar. Misalkan kerja di pertambangan, kerjanya benar-benar melelahkan, akhirnya ya wajar ngantuk juga. Kayak tuh sebagian teman nanya, "Loh, Abu kenapa ya saya pas waktunya pasti tidur mulu?" Pengen gitu kan. Ya kan kamu siangnya lagi fisik, oh iya, mungkin lelah, kayak gitu. Jadi wajar, karena kelelahan kan, itu fitrah tuh ya, dohir tuh. Mungkin Bapak kerjanya ekstrim, apalagi kita kan ibadah kita itu bekas. Jadi kita itu kebanyakan bekas ke Allahnya. Kerja baru Allah. kantor baru Allah. Ya wajar, pas ibadahnya Allah. Jadi jadi kan Allah udah naik lagi. Dia cuman tanazul dong. Baru Allahumma baru dia sadar. Itu kena faktor tadi, faktor apa namanya, kelelahan. Makanya kenapa dalam Islam juga ada diatur waktu itu. Di dalam Quran An-Naba disebutkan kan, waj'alna an-nahara ma'asya waj'alna al-laila libasa waj'alna naumakum subata. Kan jelas Al-Quran, aku ciptakan malam buat istirahat, ciptakan siang buat bekerja. Ini siang malam bekerja mulu, ya wajar Allah gitu. Itu enggak bisa dipungkiri ya, itu fitrah gitu. Makanya kita pun kerja siang malam istirahat. Itulah siklusnya, ada siang ada malam kayak gitu. Yang ketiga, kenapa kita ngantuk pas zikir? Ini malah dohir nih ya, belum gaibnya nih belum.
Yang berikutnya adalah karena kita belum ada kecintaan yang maksimal kepada zikir. Orang itu kalau cinta, dimanapun beratnya, dia akan kuat bersama itu. Tapi kalau nggak cinta, jadi kurang ada cinta dengan zikir. Makanya mau udah mulai, udah langsung ngantuk. Gitu. Karena belum ada cinta. Jadi harus punya cinta kan Pak Guru ya. Gak punya cinta ya. Jangan nyambung ke situ, kependung lagi nanti. Kalau mikir mesti ngantuk, berarti nggak cinta kan sampean. Karena love is power. Cinta itu kekuatan. Maka harus ada kekuatan cinta terhadap zikir atau sholat. Bagaimana kita bisa nikmat bercinta? Kita sering dibaca. Karena desir cinta itu akan hadir kalau sering bersamanya. Walaupun misalkan tampang biasa aja, tapi karena sering ketemu di produk, sering ketemu jadi cinta. Tatapan pertama dari pandangan mata, gitu kan. Sering-sering jalan bareng, awalnya nangani pasien, awalnya cuma kontak biasa, lama-kelamaan timbul rasa, semangat. Gitu ya. Nah, itu yang ketiga ya, faktor cinta. Jadi kalau kita itu nggak cinta, boring ya ada, bosan. Karena yang membuat kita itu kadang ngantuk atau ini, karena kita bosan, boring, karena nggak cinta, nggak senang. Kayak gitu. Tapi kalau senang sok, ayo siang malam. Ini kayak orang lah nggak suka main handphone. Orang tua kita yang jadul ya, itu lihat handphone itu udah nggak suka, ngantuk karena nggak biasa, nggak suka. Atau kita nih nggak senang beres-beres rumah, nggak senang beres-beres, nggak senang itu ngantuk pergi nyapu, mah istirahat dulu. Nah kayak gitu. Itu orang tua kita kan karena rajin, semua dibersihin, halaman depan, rumah, dapur, dia kuat siang malam. Kita karena nggak biasa, langsung ngantuk. Karena nggak cinta. Yang keempat, kenapa langsung ngantuk pas zikir? Ya, faktor yang berikutnya karena kitanya lagi lapar. Mungkin lagi puasa, ya enggak? Nah, kan beda kan? Makanya ini kita kalau di Kinesian lemas pelan, ini kas maghrib pun bisa bagian aja dulu, beda itu. Karena lagi puasa. Ya. Jadi kita juga butuh bensin dalam perut kita. Tuh, beda antara zikirnya habis sholat duhur sama zikir setelah sholat maghrib atau isya. Itu kencangnya minta ampun ya. Maka taraweh itu kencang juga. Pas bagian duhur beda, pelan gitu, adem. Nah, karena mungkin kosong. Makanya sebelum zikir, sebelum amaliyah atau ibadah, teman-teman usahakan perut diisi dulu, biar pas zikirnya nggak ngantuk. Ya. Bagi yang tidak puasa tapi Bagi yang nggak puasa tapi bagi yang puasa mah tetap harus. Ya. Artinya ngaruh ya, faktor nggak makan. Tuh. Terus yang berikutnya, kenapa kita ngantuk pas zikir atau gak biar hilang gitu kan? Itu karena sakit. Orang yang sakit fisiknya itu dia nggak akan nyaman. Ya, kayak misalkan nih sakit, misalkan masuk angin kan beda. Atau meriang, batuk-batuk, nah ngaruh kepada zikir. Itu ya, itu 5 faktor dohir kenapa kita pas zikir langsung ngantuk atau tiba-tiba blank. Nah itu dohir. Yang kedua biasa karena kita nggak lepas dengan gaib. Yang kedua faktor gaibnya nih, yang membuat sering ngantuk atau pas zikir ngeblank. Pertama adalah faktor hati. Hati kitanya lagi sakit hati, lagi broken heart, lagi urusan sama mantan, sama pacar, itu nggak tenang. Karena saya ngalamin sendiri. Ketika mantan kekasih menikah duluan, aduh, seminggu galau. Itu nggak tenang sholat juga. ternyata pernah punya mantan juga. Maksudnya Kirain si Cahyono aja. Tapi mantan ini ya biasa teman waktu di pondok. Maksudnya
beda aja gitu ya. Beda. Padahal kita nggak pernah pacaran, cuma senang aja. Pas melihat di pelaminan, waduh, tahan-tahan aja. Hancur hatiku. Baru pas pulang nangis udah di rumah. Tendanya nggak diabrukin tapi kan ngabut. Tendanya nggak dirobohin. Enggak dirobohin. Enggak saya. Udah ambruk. Maksudnya udah hancur duluan hatinya. Gitu. Ya, untungnya nggak sampai ini, alhamdulillah. Nah itu karena faktor hati, artinya hati apa masalah, entah itu gelisah hatinya, atau lagi ada masalah, atau hatinya lagi sakit hati, itu ngaruh. Punten ya, kan kita itu hati kan kalau bagi ada hati yang gersang, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang gelap, ada hati yang terang, ada hati yang subur, ada hati yang mati, ada hati yang ibaratnya itu berpenyakitan. Nah, jadi kebagi-bagi hati juga. Nah, jadi kalau hati sehat itu nikmat pas dikir. Tapi kalau hati ada sakit, itu nggak nikmat dikirnya. Kayak gitu. Contoh aja nih, walaupun kita kayak telur enak, gitu kan, ayam enak, daging enak. Tapi kalau lagi sakit gigi, atau kita bisul atau sakit yang lain, itu nggak enak. Nah, begitupun kondisi rohani kita, walaupun itu dikir nikmat, sholat nikmat, tapi kalau hatinya lagi sakit itu nggak nikmat. Tapi kalau saya tuh nikmat sebetulnya, ya kayak gitu. Yang pertama. Yang kedua tadi itu ya, sakit kita, makanya kita bersihkan hati kita dari tis hati dengan tobat itu bersihkan. Nah, karena orang yang sakit hatinya itu tidak akan nikmat ketika dikir. Terus yang ketiga, karena faktor pikiran. Karena banyak beban pikiran, misalkan Bapak masih bikin hutang, itu ngaruh Pak, nggak akan tenang ketika bikin. Makanya harus stabil dulu pikirannya. Bikin hutang, aduh gimana nih ya, belum bayar nih, sedangkan udah debt collector. Nanyain terus, itu nggak tenang tuh pikiran. Kontrakan belum dibayar nih sekian bulan, itu nggak tenang, goyang tuh pikiran. Ya. Itu yang kedua ya, berpikiran. Yang ketiga, yang membuat kita itu dikirnya tiba-tiba blank atau enggak nyaman atau ngantuk ketika dikir, karena sukma kita sama ruh kita itu ada yang ditawan, itu otomatis ngaruh. Pokoknya kalau antara ruh, sukma, korin ada yang ditawan atau ada yang hilang, itu ngaruh ke rohani kita, sering lupa, langsung tidur, blank pikiran, terus fantasi hoyali kemana-mana, auflase, atau banyak aneh-aneh. Nah itu efek karena 3 poin ini ruh, sukma, korin kita itu lagi bermasalah. Nah tinggal kita diperbaiki. Kayak mobil lah, kalau misalkan ini mobil, wah ada beda nih. Ketika misalkan bawa mobil ada yang masalah, wah mungkin ini yang rusak nih bagian Snelling. iya, korsnelingnya beda nih. Nah itu. Atau misalkan itunya habis, Ampas koplingnya. ampas koplingnya. Nah itu ngaruh ke nggak nyaman bawanya. Pokoknya kalau nggak nyaman itu kerasa gitu, karena membawa diri itu kayak membawa kendaraan atau bawa motor lah gitu ya. Bawa motor kok beda ini, mungkin rusak karburatornya, mungkin misalkan turun mesin karena jangan ganti oli. Ya, atau misalkan habis ampas ya, ampas ininya, remnya, itu ngaruh minyak remnya. Nah ketika kita bawa tubuh kita kayak kendaraan, kalau ada yang nggak nyaman nih, nah tinggal dicek, perbaiki. Nah datang ke bengkel hati yang ngerti masalah rohani gitu. Kalau kendaraan ke bengkel yang ada di jalan radiatornya, kalau rohani kita bermasalah datang ke bengkel hati. Nah di sini bengkel hati kita dobrak nih, berarti ada yang rusak nih, perbaiki nih. Nah tadi motor juga kalau yang rusaknya misalkan bannya doang,
paling sejam juga beres di tambal ban. Tapi kalau udah mesinnya yang mesin itu bisa berhari-hari. Ini tergantung kondisi yang rusaknya nih. Kalau yang rusaknya parah, bagian mesinnya, jinnya rusak, bruhnya rusak, sukmanya rusak, semuanya banyak yang rusak, apalagi ditambah hati rusak, nafsunya rusak, sawatnya hancur, wah itu bisa berbulan-bulan ngebetulinnya. Makanya kenapa Enak kalau kan. kita juga kalau mandi tobat, kenapa harus 41 hari? Saking rusaknya fatal. Kenapa sih gak cuma semalam doang? Kan rusaknya. Motor kan kalau misalkan yang rusak cuma banyak dua betus, sejam juga beres. Tapi kalau habis tabrakan ringsek, itu harus lama. Kedeler itu cepet. Ya bila perlu ya lem biru kan gitu. Lempar beli yang baru. Gaya gitu. Baik. Itu ya. Nanti tinggal dicek. Yang ketiga, atau rohani apa yang buat kita kayak gitu? Kan di tubuh kita ini ada ro'isun nafsi, ada ro'isul iman. Ro'isun nafsi sama ro'isul iman. Ada kepemimpinannya nih. Di sini ro'isun nafsi, di sini ro'isul iman. Ada pimpinan iman, ada pimpinan nafsu. Ada pimpinan tuh. Kita mengikuti ro'isun nafsi atau ro'isul iman. Artinya kita lebih cenderung ngikuti hawa nafsu atau ngikuti hati, ikuti iman. Jadi misalkan nih, walaupun korin kita diislamkan, ruh kita semuanya lengkap, ada 9, sukma lengkap ada 7, tapi kalau hawa nafsu jebol, hawa nafsunya diikutin terus, itu yang paling fatal malah. Itu ya, Jud. Makanya yang paling berbahaya dalam diri kita itu sebetulnya adalah hawa nafsu dan syahwat. Itu yang paling parah. Kayak gitu. Makanya kenapa kita itu ada tirakat-tirakat kayak puasa tingkatan, kita ada ngedan, ada holwat bilik, holwat fisik, puasa bisu dan lain-lain lah ya. Itu intinya untuk merontokkan penyakit yang paling fatal, yaitu ngikuti hawa nafsu. Kita kan maksudnya bilik fisik itu merontokkan nafsu kita, merontokkan ego kita. Makanya musuh kita cuma ada 2. Musuh kita bukan manusia, bukan orang, tapi musuh kita cuma 2, musuh eksternal dan musuh internal. Musuh eksternal yaitu iblis, jin, setan, dan kawan-kawannya. Itu musuh eksternal. Makanya kita perangnya dengan mereka terus setiap hari kan gitu. Yang kedua musuh internal, yaitu diri kita sendiri, yaitu egois kita, ego kita, hawa nafsu kita. Itulah penyakitnya. Itulah musuh kita. Itu yang paling besar tuh ya. Bahkan setan juga, iblis itu tergantung nafsu kita. Makanya kalau mau nundukin setan, jangan setannya, tapi tundukin hawa nafsu kita. Itu caranya. Jadi kalau mau mengalahkan jin, jangan serang merekanya, kendalikan hawa nafsu kita. Ya. Nah, makanya kita nafsu kita di sini perangi. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika setelah perang Badar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada perang yang paling dahsyat setelah perang Badar? Kata Rasulullah SAW, ada, dan itu paling besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Dan itu musuh bebuyutan orang Toriko. Itu ya intinya. Makanya semua Toriko apa saja, itu intinya diantaranya adalah memerangi hawa nafsu. Karena itu penyakitnya. Misalkan teman-teman walaupun di Islam korinnya tetap aja kalau nafsu mesti ikutin ya tetap aja. Kayak gini, teman-teman baru udah mau alaf, gitu kan? Udah mau alaf nih. Tadinya misalkan dari non-Islam, tetap aja kalau nafsu ikutin ya lebih melebihi orang-orang yang mereka yang non-Muslim. Makanya kalau saya lebih suka perangi hawa nafsu. Kayak gitu. Kalau apalah artinya kita diislamkan korin kalau nafsu mesti ikutin terus. Entah nafsu amarah, nafsu benci, nafsu merasa paling mulia, nafsu mentuhankan nafsu. Makanya kata Al-Quran, ilahahu hawahu, Tuhannya dan nafsunya gitu, hawanya. Lihat teman-temannya, nafsu birahi, nafsu seksual, nafsu benci, nafsu amarah, nafsu kesel, nafsu dendam, nah itu kan, nafsu tidur, nafsu makan. Nah, di sini kita dikurangi. Makanya kita di sini menempuh ilmu rohani itu untuk
ngabereskan semua itu. Ya, itu ya. Karena nafsu itu lebih cenderung kepada sesuatu yang nikmat-nikmat. Itu ya. Contoh, nikmatnya kita makan, nikmatnya tidur, nikmatnya meniduri perempuan, nikmatnya yaitu mabok, nikmatnya judi. Itu bawa nafsu semuanya tuh. Nikmatnya kita mukul orang, nikmatnya kita gebugin orang, nikmatnya menyakiti orang. Itu nafsu yang main tuh. Itu sesuatu nikmat. Nah, sedangkan untuk menuju Allah itu harus sesuatu yang peri-peri. Makan dikurangi, tidur dikurangi. Nah, itulah namanya tirakat. Ya. Bahasa ini riyadhah. Bahasa itu tirakat. Tirakat itulah sesuatu yang tidak disukai nafsu. Makanya nafsu pengen sombong, caranya lawannya tawadu, tanazul, merendah. Nafsu pengennya kita itu makan. Nah, lawannya lapar. Makanya lapar itu cahaya. Orang semakin lapar, makin bersinar rohaninya. Makanya Rasulullah juga, beliau itu sampai 4 hari nggak makan, ditahan laparnya tuh berat 4 hari, sampai pakai batu kerikil di sini. Itu sampai sahabat Abu Bakar nanya, kan kerak gitu kan sujud, itu disimpan di sini. Terus yang berikutnya, kenapa kita itu ngantuk ya, atau kita ngeblank pas dikir fondasi atau dikir yang lainnya. Faktor yang berikutnya dari faktor gaibnya adalah karena jelas ada CS dari sebelah, ada setan jin yang mengganggu kita. Itu mah udah otomatis tuh, Mutlak gitu. itu udah mutlak, itu udah hukum mutlak, itu nggak bisa dielak lagi, dan itu udah ada SK-nya. Makanya Surat tugas. itu Untung ada ya, SP. ini ada SK-nya. Makanya kenapa dalam dunia persetanan gitu ya, iya, dalam dunia persetanan mereka itu sukses dalam menggoda manusia karena mereka itu keren. Makanya kita harusnya bersyukur tuh Allah menciptakan iblis sama setan. Banyak ilmu yang bisa kita ambil dari mereka. Makanya mereka sukses menggoda kita. Kita pun harus juga sukses bagaimana enggak tergoda dengan mereka. Nah, di antaranya setan itu makhluk yang profesional. Buktinya dia itu menggoda kita nggak sembarangan. Dia itu ada SK-nya, dia minta izin dulu, ada MOU-nya dengan Tuhan. Saya Nabi Adam, ada SK-nya mereka nggak sembarangan gitu ya. Yang keduanya, mereka itu ada rapatnya gitu. Mereka ada rapat dewan-dewan menteri persetanan gitu, ada sidang Rapat mahkamahnya ada. Rapat internal ya. Ada menteri-menterinya gitu. Nanti setan, pocong, kuntilanak itu ada bagian menteri-menterinya. Kamu bagian sini ya. Itu ada tugas-tugas mereka rapi. Yang ketiganya nih ya, kenapa mereka itu ke kita menggoda terus dan sukses, karena setan itu makhluk yang paling istiqomah. Istiqomah menggoda maksudnya. Dia itu makhluk yang paling istiqomah menggoda kita. Nah, makanya kita kalah sama mereka. Mau juga mulai dikir, karena dia istiqomah. Gimana caranya nih? Yang berikutnya, kenapa mereka kita susah menggoda kita? Karena mereka itu makhluk yang selalu punya ide. Jadi itu selalu ada tuh inovasi. Kreatif berarti orangnya. Kreatif. Jadi Jin berarti. bangsa jin itu udah sama mereka profesional, inovatif, kreatif. Mereka konsisten. Nggak kelihatan. Mereka itu udah konsisten, disiplin. Jangan-jangan ada kuliahnya juga mereka. Iya. Sekolahnya gitu. Jadi training. selalu ada inovasi yang keren. Bagaimana nih? Misalkan Tahyono digoda dengan perempuan, tergoda. Digoda dengan bagaimana supaya ekonomi digoda. Dia kuat juga. Wah, aneka ragam digoda. Digoda misalkan dengan nanam cabai baru. Dengan aneka cara ada digoda. Nah, karena dia benar inovasi. Makanya dulu setan iblis kan hodam-hodam masuknya ke cincin, ke pusaka-pusaka, ke mahkota dan lain-lain. Sekarang enggak. Wah, kata mereka, "Weh bro, ini udah nggak zaman lagi nih, nggak zaman kita masuk ke kristeris. Apalagi nih bro, kita pada manusia lewat yang canggih apa? Ke handphone. Ini jangan salah nih. Ini handphone banyak jinnya juga." Iya, makanya kita handphone kita rukiah juga, sama rukiah handphone. Saya kadang ada rukiah juga handphonenya gitu. Ada setannya.
dia masuk ke internet, ke Facebook, ke YouTube. Makanya ada jin Facebook, jin YouTube, jin Twitter, jin TikTok. Yang paling rame siluman TikTok gitu kan. Nah itu dia masuk. Nah biar apa? Kalau zaman dulu mereka keris, biar mereka itu keris terus yang dipuja-puja. Sekarang biar pas misalkan sholat, pas adzan, Allahu Akbar, terus aja terus. Nanti aja, tenang aja, masih adzan kok. Adzan pertama. Adzan pertama. Komentarnya makin ramai nih. Balas terus. Terus beres, misalkan pas koma. Tenang, masih koma, tenang aja, masih benar-benar. Pakai pertama, tenang, masuk ke pertama terus aja Facebook terus main internet. Mas Bob nggak apa-apa, Mas Bob. Masuk aja. Terus misalkan udah jam 2, tenang kan ada kode, oh iya. Terus sampai enggak, tenang aja, kan masih ada besok gitu. Kayak enggak ada besok lagi. Kayak gitu tuh. Ya. Nah, jadi itu diantaranya jin menggoda kita. Tapi yang paling jelas sih, yang paling utama, yang paling kencang itu kalau faktor gaib, kalau menurut saya ya setan selalu di samping kita. Makanya caranya kita selain disamakan korin kita, terus dicek ruh sukma kita, terus diperbaiki hati kita, yang terakhir kendalikan hawa nafsu, dan kita perangi setan itu. Bagaimana dia kalah dengan kita? Apakah ada caranya? Ada. Allah kan maha baik, Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Allah ciptakan setan, Allah juga ciptakan malaikat. Artinya ada penyakitnya, ada obatnya. Jadi lawannya setan itu malaikat. Nah kayak gitu. Artinya kita harus punya sifat malaikat dalam diri kita. Nanti malaikat pergi. Nah kayak gitu. Ya. Karena mereka juga ke kita nempel karena ada yang sinergi dengan dia sifatnya. Kayak gitu. Makanya kita juga jangan dibiasakan nyalahin setan. Kadang dia naik terus levelnya, dia dipitnah terus. Salahin dulu, cepet naik. Cepat naik, dipitnah terus kan. Padahal mah penyakit sama kita, ini setan dari sini nih kelakuannya nih. Padahal kelakuan kita, apa ya. Nah, terus yang berikutnya lagi, apa ya, selain setan yang membuat kita pikirnya ngantuk atau tiba-tiba ngeblank ya. Faktor berikutnya yang sering kita ngantuk adalah faktor pikiran. Kita selalu suudon. Itu ngaruh. Kalau rohani kita selalu suudon, selalu negative thinking, dan kita tidak bisa open minded, itu ngaruh. Makanya kita bersihkan pikiran kita, selalu husnudon. Karena hamba yang baik itu selalu husnudon kepada setiap orang dan suudon kepada dia sendiri. Nah, itu yang berikutnya. Ya. Terus yang berikutnya lagi, kenapa kita ngantuk? Karena kurang kasih sayang dan cinta. Ya, itu ngaruh tuh, kurang kasih sayang. Ini yang faktor ini. Oh itu ya, kurang kasih sayang. Itu ngaruh. Salah satu yang membuat ya patah yama kita itu berkembang, baik dohir dan batin kita, adanya belayang kasih sayang dari orang mencintai. Itu beda. Ya. Saya. Itu ngaruh beneran ya. Artinya bisa dari sahabat kita, dari guru kita, dari orang tua, nggak mesti harus si dia aja gitu maksudnya. No, cinta sama saya kan. Ya. Kita butuh kasih sayang. Itu yang membuat kan kita juga semangat karena adanya kekuatan motivasi teman-teman kita kasih sayang. Nah, kayak gitu. Terus kenapa masih ada banyak ya faktor yang berikutnya. Faktor yang berikutnya lagi yang membuat kita itu pas lagi zikir ngeblank atau kita sering ngantuk gitu kan. Nah, karena adanya energi negatif atau aura jahat dalam diri kita. Beda ya antara jin, energi negatif sama aura itu beda dia. Ngumpul semua, wah ngaruh. Nah,
kalau ada energi negatif itu terbersihkan. Makanya walaupun ada setan yang menggoda, ada juga dari yang lainnya. Makanya jin itu banyak, nggak hanya jin yang menggoda. Karena dunia jin sama kayak dunia kita. Artinya jin juga ada yang jahil, ada yang biasa aja gitu, sama kayak kita aja jin juga. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dengan jin melainkan keduanya untuk ibadah. Artinya kehidupan jin sama kayak dunia kita. Bedanya kalau mereka itu dunia kayak kerajaan gitu, sistemnya sistem kerajaan. Jadi ada raja-rajanya, raja jin gitu. Kalau kita kan sifatnya presidensial, monarki, konstitusional gitu kan. Nah kalau mereka itu kerajaan. Nah jin itu kalau udah kita misalkan ada yang menggoda, ditambah misalkan jin yang lain. Nah biasanya yang membuat kita ngantuk adalah jin khodam gitu. Nah makanya cek juga. Jangan punya khodam nggak, itu ngaruh. Ya, karena khodam itu, khodam keilmuan, dia cenderung kepada sesuatu yang negatif. Kalau khodam ilmu tuh ya, khodam ilmu yang sifatnya nggak baik. Beda dengan khodam malaikat, dia cenderung. Ciri kalau tubuh kita ada khodamnya sifatnya jin ya, itu timbul kesombongan. Dia berani ngelawan siapa saja, itu ciri itu. Jadi ciri orang kalau punya khodam, dia berani ngelawan siapa saja dan ada rasa sombong. Itu bawaan khodam ilmu kesaktian. Nah, makanya jin juga itu banyak, bisa jin tafrek, jin homul, ada jin yang diinstal, ada jin yang dikirim, ada jin yang diundang, ada jin khodam, ada jin saka, ada jin korin. Itu banyak tuh jin itu, dan tugasnya beda-beda kayak gitu. Makanya di kita ada pembangkitan itu untuk membangkitkan jin-jin yang diinstal tetapi dia belum aktif. Ada jin yang dikirim, santet, telur itu yang dikirim. Ada jin yang diundang, khodam itu. Ada jin turunan, jin saka nama dinasab. Jadi jin juga banyak-banyak. Nah, jenisnya nggak hanya sekedar jin yang menggoda saja. Nah, ini yang paling fatal, udah mah ada jin yang menggoda, punya jin khodam, jin saka, jin tafrek, jin homul, terus juga jin yang nggak Islam. Wah, lengkap udah tuh. Pas dikir pasti udah dia udah nggak bisa apa-apa. Baru Allahumma wasalaman ya. Nah, kayak gitu, lengkap dia. Terus yang terakhir apa yang membuat kita itu berat atau ngeblank ketika dikir fondasi atau dikir yang lain? Jelas ada lagi selain dosa dan kemaksiatan kita. Karena orang semakin banyak maksiatnya itu berat buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berlawanan. Itu ya.